Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis dan desain metode artificial lift menggunakan progressive cavity pump atau dengan simulasi menggunakan perangkat lunak yaitu PipeSim. Presentasi ini disusun oleh saya, M. Haikal Rizka, bersama M. Zikri Auladi dan Syarifah Aufa Delvi Asni. Latar belakang. Dalam dunia perminyakan, ketika tekanan reservoir tidak lagi mampu mendorong fluida ke permukaan secara alami, metode artificial lift, salah satu metode yang efektif adalah progressive cavity pump. PCP bekerja dengan motor dalam stator, menciptakan rongga fluida yang mendorong minyak naik. Karena sifatnya yang cocok untuk fluida viskos dan abrasif rendah, sering digunakan di lapangan dengan kondisi tersebut. Rumusan masalah. Dari studi kami, ada 3 fokus utama. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja PCP dalam artificial lift. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan pemodelan PCP pada PipeSim. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh PCP terhadap laju alir, serta di mana letak mungkin terjadi dalam sistem produksi. Cara kerja PCP. Secara teknis, rotor spiral dari PCP akan berputar dalam stator elastomer. Motor listrik di permukaan memutar saker untuk menggerakkan rotor ini. Keunggulannya terletak pada efisiensi, getaran yang minim, serta kemudahan dalam perawatan. PCP sangat ideal untuk fluida dengan viskositas tinggi. Kita lanjut ke data sumur. Berikut ini adalah parameter utama dari sumur yang kami analisis. Di sini kita kedalaman total yaitu 10.000 feet. Reservoir di 5.000 psi. Temperatur 150 Fahrenheit, GOR 2 SCF per STB, APA gravity 30 derajat, 0%. Artinya fluida 100% minyak. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Ini adalah referensi yang kami pakai untuk membuat case kami. Yang pertama kita tuh masukkan parameter yang tadi masukkan aja data yang kita asumsikan. Kemudian di PipeSim kita masukkan parameter tubing kedalaman dan properti. Selanjutnya kita isi reservoir, pressure, dan temperatur, serta memilih metode IPR berbasis PI atau Productivity Index. Ini penting agar simulasi kita dapat menggambarkan kondisi produksi secara akurat. Untuk parameter yang diasumsikan itu adalah masih dengan natural flow atau belum ada pendorong tambahan. Nah, setelah dilakukannya running, ternyata pada tekanan 5.000 terlihat potongan yang dimana jarum masih normal, yang artinya sumur masih bisa dialirkan dengan natural flow. Ini setelah kita masukkan parameternya tadi, yang dimana parameternya itu masih natural flow atau belum ada tenaga tambahan untuk mendorong minyaknya. Nah, bisa kita lihat pada kurva tersebut, pada tekanan itu terdapat perpotongan yang masih normal. Artinya sumur masih bisa dialirkan dengan natural flow atau dengan berbagai macam tenaga pendorong yang natural. Sekarang kita coba turunkan tekanan menjadi 4.000. Next, bro. Nah, setelah kita turunkan tekanannya menjadi 4.000, yang kita lihat di sini grafiknya tidak terdapat perpotongan. Berarti sumurnya sudah tidak bisa mengalir secara natural flow lagi karena sudah diturunkan tekanannya menjadi 4.000. Karena ini kita akan menggunakan artificial lift tambahan untuk mengatasinya. Ini kami akan melakukan pemasangan pompa VCV atau progressive cavity pump. Bisa kita masukkan juga parameternya di bagian artificial lift. Saya
pompa PCP ke desain kita, kemudian masukkan data-datanya. Setelah dirun yang terjadi pada sumur ini adalah hasil setelah dilakukan injeksi menggunakan PCP. Terlihat semuanya berpotongan, yang artinya sumur kembali berproduksi. Yang artian setelah penambahan PCP, adanya penambahan pompa PCP menurunkan garis VLV yang ditunjukkan oleh garis hijau. Terus garis hijau memotong IPR, artinya sumur dapat kembali berproduksi, dan PCP efektif dalam mengatasi penurunan tekanan reservoir. Next. Dapat dilihat dari data berikut, reservoir masih cukup kuat mendorong fluida ke permukaan dan terjadi perpotongan antara IPR dan VLV. Lalu, laju alir normal ke produksi alami masih memungkinkan dan belum dibutuhkan artificial lift. Oke, next. Tekanan reservoir diturunkan menjadi 4000 psi dan tidak ada perpotongan antara IPR dan VLV. Produksi minyak menurun drastis, dibutuhkan metode artificial lift untuk mempertahankan produksi. Terjadi perpotongan antara IPR dan VLV setelah penambahan PCP. Laju alir kembali meningkat, produksi minyak kembali optimal. PCP berhasil mengatasi penurunan tekanan reservoir. PCP efektif untuk sumur dengan tekanan rendah dan fluida kental. PEPSIM memungkinkan analisis performa sistem artificial lift. Peningkatan metode artificial lift sangat mempengaruhi keberhasilan produksi. Desain yang tepat dapat mengembalikan produksi optimal dari sumur. Next. Adapun kesimpulan dari semua yang kami lakukan di atas, progressive capacity pump atau PCP adalah solusi efektif untuk mengatasi penurunan tekanan reservoir yang menyebabkan produksi terhenti. PCP bekerja dengan menurunkan kebutuhan tekanan dasar sumur atau VLP sehingga tercapai perpotongan dengan kurva IPR dan memungkinkan sumur kembali berproduksi. Pada simulasi PEPSIM, setelah tekanan reservoir turun, sumur tidak lagi dapat mengalir secara alami. Namun, dengan penambahan PCP, produksi dapat dipulihkan. PCP sangat cocok untuk sumur dengan fluida viskositas tinggi, tekanan rendah, dan aliran yang konstan. Baik, selanjutnya akan dikembalikan kepada Haikal. Ya, demikian presentasi dari kelompok 11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.